Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia dan saya hormati serta saya muliakan. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang mempelajari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 atau yang bisa kita sebut dengan KUHP baru. Dan kali ini kita pada video yang ke-198. Pada video yang ke-198 ini kita masih posisi membahas terkait dengan surat palsu. Sudah cukup banyak jenis-jenis surat-surat palsu yang kita bahas melalui channel SHMH ini. Semoga rekan-rekan dan seluruh pemirsa sudah bisa memahami. Apabila belum memahami, bisa memutar kembali, menonton kembali. Dan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, saran, masukan, atau pertanyaan, dipersilakan melalui kolom komentar. Saya sampaikan sekali lagi bahwa channel SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal beserta dengan penjelasan hukumnya. Oke, kita masuk pada pasal yang ke-399 KUHP baru dengan bunyi dipidana dengan pidana paling banyak 3 tahun atau denda paling banyak kategori 4, berarti ini 200 juta rupiah setiap orang yang A. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak atau memerintahkan untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau menunjuk keadaan palsu dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu. Huruf B, menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud dalam huruf A, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. Yang saya sampaikan bahwa surat pengantaran bagi hewan atau ternak ada 2 hal, di dalam negeri dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau mungkin dari luar negeri ke dalam negeri, atau dari dalam negeri ke luar negeri. Akan saya sampaikan untuk yang di dalam negeri. Sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya sebagai contoh pengantaran surat terkait dengan hewan ternak, sapi, domba, babi, dan juga ada yang tanpa menggunakan surat keterangan kesehatan hewan dan tanpa surat pengantaran, yaitu terkait dengan anjing dari Jawa Barat yang dibawa melintas ke Kulon Progo dan bisa ditangkap dan diproses hukum dan sudah masuk proses hukum. Kemudian merupakan kasus itu terkait anjing adalah kasus yang pertama di Indonesia. Kemudian ada juga di Jawa Timur yang saya monitor, yang kemudian yang ketiga di Sukoharjo, Jawa Tengah juga ada, sudah diungkap. Kemudian di Magelang itu ada, namun di Magelang ini kasusnya Jojo itu di Magelang ini pencurian anjing, ya, anjing diracun kemudian dibawa, tapi terkait dengan anjing. Kemudian yang masih ramai diperbincangkan dan saat ini viral di media sosial adalah di Semarang, dan itu tentang penangkapan anjing, penangkapan pelaku membawa anjing dari luar daerah ke daerah yang lain di dalam negeri, dan juga diramaikan kasus itu oleh, ini tadi saya baca sebelum buat video ini tentang demo orang-orang yang warga masyarakat yang dia memiliki mata pencaharian jual daging anjing. Ya, ini demo kan, dengan adanya anjingnya tidak bisa masuk, ya, tidak ada yang dikirim ke mereka, maka dia tidak bisa berjualan. Dia demo untuk bagaimana nasib mereka. Saya pikir
Dipersilahkan untuk menyuarakan pendapat ya secara baik. Yang penting jangan sampai kemudian dengan adanya aturan hukum itu dilanggar dengan dalih untuk pemenuhan mata pencaharian. Saya pikir tidak bagus. Silakan disampaikan aspirasi-aspirasi yang diinginkan, aspirasi masyarakat yang di sisi lain melindungi anjing ini, di sisi lain ada pihak-pihak yang menjual daging anjing. Nah, ini harus ada produk hukum yang jelas. Jangan sampai kemudian terjadi abu-abu dan akhirnya nanti akan menang sendiri dan akhirnya fitnah, menuduh A, menuduh B, menuduh I, menuduh C. Nah, tidak bagus. Karena apa? Sudah disepakati oleh kita bahwa kita adalah negara hukum. Selama itu melanggar aturan hukum, maka hukum itu harus ditegakkan. Dan pada saat ditegakkannya hukum itu adalah akan ada empirisme sehingga mengikat yang salah dalam hal ini setelah mendapatkan putusan pengadilan, maka dia dapat dikenai sanksi hukuman. Sehingga itulah yang perlu diperhatikan, negara kita negara hukum dan hukum kita adalah bersifat mengikat. Tahu tidak tahu, ada fiksi hukum bahwa setiap orang wajib dianggap tahu hukum selama peraturan perundang-undangan itu sudah masuk pada lembaran negara. Itu yang di dalam negeri. Kemudian untuk yang terkait dari luar negeri, beberapa ada juga kemarin di YouTube itu. Orang dari luar negeri memelihara harimau benggala. Harimau benggala itu bukan hewan yang ada di Indonesia. Itu ada di daerah Burma sana, di Asia, di daerah Asia sana lah, perbatasan dengan Burma, Pakistan, Thailand itu kan. Tapi bisa masuk ke Indonesia dan dipelihara. Pertanyaannya bagaimana dia bisa masuk? Pasti ada dokumen yang menyertainya kan. Untuk apa alasannya? Apakah untuk dipelihara? Apakah untuk alasan ilmu pengetahuan atau untuk tukar-menukar terkait kebun binatang? Tapi faktanya dipelihara oleh orang per orang secara pribadi. Nah ini ditanyakan, kok bisa masuk? Apakah ini dokumennya asli? Apakah semudah itu membawa binatang, apalagi binatang buas ke Indonesia? Kemudian ikan yang gede banget itu. Terakhir di berita di Jawa Barat kalau tidak salah, itu ditemukan 3 ekor yang akhirnya juga di sungai saat banjir, hanyut, kemudian nyangkut di akar, akhirnya ditangkap oleh warga. Pertanyaannya, bahwa ikan itu adalah dari Amazon. Bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Kenapa kok seperti itu harus jelas? Karena apa? Kalau sampai hidup apalagi liar di Indonesia, itu bisa mengganggu, merusak ekosistem, khususnya ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia. Ikannya gede itu, makannya ikan kecil-kecil. Nah, kemudian ikan-ikan pirangga katakanlah untuk piaraan-piaraan, akhirnya lepas tuh keluar. Kemudian mungkin di sini buaya, misalnya buaya dipiara akhirnya lepas. Itu kalau buaya bisa makan apa saja, bisa makan ayam, bisa makan kambing, dan bisa makan manusia itu kalau buaya sampai lepas. Nah ini yang perlu diperhatikan. Maka benar juga ada pasal ini, pasal yang mengatur tentang memalsu surat pengantar hewan. Apalagi kalau hewan-hewan dari Indonesia dibuat surat palsu kemudian diekspor. Misalnya burung-burung kekayaan kita, burung-burung cendrawasih gitu ya. Burung cendrawasih, burung-burung kasuari, burung-burung merak, burung-burung lang Jawa itu yang sampai sekarang sudah punah, hampir punah. Itu kalau sampai dipalsu dan dikirim ke luar negeri, mereka bisa punya binatang yang indah-indah, yang bagus-bagus, sementara di Indonesia masuk
binatang-binatang termasuk ikan yang memangsa ikan-ikan di sungai, mengganggu ekosistem. Saya pikir itu perlu dianalisa ya, kok bisa gitu kan. Ini saya jujur saja ini bertanya, kok bisa seperti itu masuk? Apa sih alasan hukumnya? Mohon kiranya melalui channel ini ada semacam untuk menggelitik lah ya, untuk melihat kok bisa ya seperti itu bisa masuk. Apalagi kalau sampai dalam jumlah yang banyak. Andai kan lepas kemudian terjadi lepas kemudian di alam liar, saya pikir ini kita semua termasuk khususnya aparat-aparat penegak hukum di daerah karantina karena masuk dari luar negeri itu harus melalui karantina. Saya pikir sudah ada itu undang-undang perkarantinaan hewan yang dapat menentukan. Kalau kan itu kan ada SAT ya, kalau dari luar, kalau di kita itu ada SAT DN, SAT LN, jadi surat perjalanan dalam negeri atau surat satwa dan tumbuhan, satwa dan tanaman dari luar negeri ke dalam negeri, kan itu ada melalui karantina dan itu ada aturannya. Saya pikir kita harus memperketat itu, jangan sampai kita karena senang dan sebagainya memelihara yang gitu ya, tapi akhirnya bisa mengganggu ekosistem. Ekosistem ini bukan hal yang sepele dan kita harus jaga bersama, karena kita akan mewariskan alam ini, kita akan mewariskan Indonesia ini ke anak cucu kita. Jangan sampai nanti kalau ikan-ikan yang gede-gede itu berkeliaran di sungai, akhirnya kita, anak cucu kita atau buyut kita besok udah nggak bisa makan ikan pater gitu ya. Ikan pater yang kecil karena sudah dimakani oleh ikan yang gede-gede sama pirangga yang pada lepas liar. Sekali lagi saya bacakan pasal 399, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 setiap orang yang A. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau memerintahkan untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu. Keadaan palsu itu tadi jangan-jangan masuknya sebetulnya untuk dipelihara pribadi, alasan dengan kebun binatang atau kebun binatang mini atau ilmu kepengetahuan, kan seperti itu. Dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu. Dengan adanya surat yang palsu dan seolah-olah benar, maka binatang itu bisa masuk, binatang itu bisa keluar, binatang itu atau ternak hewan itu tadi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. B. Menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak dipalsu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-198. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, berikan kritik yang membangun dan menambah wawasan ilmu hukum saya. Rekan-rekan penonton SHMH, silakan ditonton seluruh video SHMH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe sebagai dukungan Anda kepada channel SHMH. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.